Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Banyak orang sekarang tanya, Pak, saya ini sudah berdoa kok belum dijawab Tuhan. Pak, kenapa saya mengalami hal seperti ini? Pak, kenapa kondisi saya kok belum berubah? Pak, kenapa kejadian seperti ini kok menimpa saya? Dan lain sebagainya. Banyak sekali orang mempertanyakan, apakah ini diizinkan Tuhan? Apakah ini rencana Tuhan? Dengerin baik-baik. Tuhan jauh lebih tahu rancangannya atas hidup kita dibanding kita sendiri. Kalau hari ini kita mengalami apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan turut andil di dalamnya. Kalau kita semakin mencari Dia, semakin nempel sama Dia, semakin mengasihi Dia, Tuhan akan bawa kita ke dalam rancangannya yang penuh pengharapan. Tuhan akan bawa kita menggenapi rencananya. Tapi kalau kita ngambil keputusan yang ngawur, keputusan yang salah, kita ambil keputusan semaunya sendiri, dan kita nggak ngikuti rencana Tuhan, ya kita sendiri yang akan tanggung akibatnya. Di Mazmur 33 ayat 11, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Sekali kita mencari Tuhan, sekali kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, Tuhan akan tetapkan rencananya tetap terjadi dalam kehidupan apapun yang terjadi. Makanya diizinkan kadang itu proses yang kita nggak pernah ngerti, kita nggak pernah pahami. Kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok kayak begini nih nggak saya alami? Kenapa saya berdoa kok belum dijawab-jawab Tuhan? Di Mazmur 92 ayat yang kelima, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, yang sangat dalam rancanganmu. Kita nggak pernah tahu jalan pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan hanya singkapkan ke depan ini hanya selangkah, hanya samar-samar. Tidak pernah ada orang yang tahu masa depannya seperti apa. Sekalipun itu seorang nabi yang pekanya seperti apapun juga, tidak akan pernah disingkapkan secara detail masa depannya akan mengalami apa. Bahkan 1 jam ke depan akan terjadi apa. Tidak pernah ada orang tahu. Karena rencana Tuhan itu begitu dalam. Kalau rencana Tuhan begitu dalam, ya bagian kita hanya menyerah kepadanya sepenuhnya, menaruh hati kita sepenuhnya. Karena apa? Supaya kita berjalan dalam kehendaknya, berjalan dalam ketepatannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, yang kita sedang mempertanyakan rencana Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, dengerin baik-baik. Tuhan tetap merencanakan sesuatu yang mulia, yang agung, yang besar terhadap kita, terhadap masa depan kita. Tujuannya untuk mempermuliakan namanya, untuk mengagungkan namanya. Tetapi kalau orang itu jahat, ya, kalau orang itu jahat, orang itu nggak kenal Tuhan, itu orang itu fasik, udah tahu kebenaran tapi hidupnya tidak dalam kebenaran. Di Amsal 15 ayat 26, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau rancangannya orang jahat, itu adalah kekejian buat Tuhan. Makanya kita harus memiliki sikap hati yang mau terus belajar, menggenapi apa yang Tuhan mau, ngerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau engkau sedang mengalami hal yang tidak enak, tekanan, proses, himpitan, masalah, kenapa kok kayak begini terjadi? Padahal aku sudah baik, padahal aku sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa ini tetap terjadi? Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Tapi ujungnya rencana Tuhan adalah penuh pengharapan. Rencana Tuhan adalah sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tetap ujungnya kalau hari ini kita mengalami masalah dan kita libatkan Tuhan di dalamnya, ujung dari hidup kita akan menikmati damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tapi diberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Makanya kita itu tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita nggak bisa sembunyikan. Kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Di Yesaya 29 ayat yang ke-15, celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Dipikir, wah aku bisa berbuat ini dan itu semauku sendiri. Aku nggak perlu Tuhan. Nyatanya aku udah berhasil, aku udah sukses, aku udah punya pengalaman banyak. Apa yang pernah aku lalui itu semuanya baik-baik saja. Kita nggak bisa berlagu seperti itu loh. Kita itu butuh Tuhan dalam kondisi apapun juga loh. Dalam kondisi baik, dalam kondisi kurang baik, dalam kondisi
diberkati atau kondisi pas-pasan, dalam kondisi ada masalah atau tidak masalah, kita itu butuh Tuhan. Kekuatan kita itu Tuhan, karena kita diciptakan oleh Tuhan dan harus bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita punya rencana, punya tujuan. Untuk menggenapi tujuannya kita harus ngerti rencananya. Bagaimana mungkin kita berjalan dalam kehendaknya kalau kita nggak ngerti rencananya? Bagaimana rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita kalau kita jalan mau kita sendiri, berpikir mau sendiri, bertindak seperti sesuka kita sendiri? Harusnya apapun yang kita rancangkan itu kita bawa ke dalam Tuhan, ke dalam kehendak Tuhan, benar-benar rencana yang dari Tuhan atau rencana kita sendiri. Kita ini mengalami banyak kegagalan, kita banyak mengalami kebangkrutan, kekacauan dalam kehidupan kita ini hari-hari ini, apapun, siapapun orangnya, itu karena kita itu nggak berjalan dalam rencana Tuhan. Kita tuh berjalan dengan rencana kita sendiri. Karena Tuhan kan ngomong, Tuhan tuh, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenuai kamu. Harusnya kita kan mengikuti rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Karena manusia bisa, kalau ada rancangan-rancangan Tuhan, berarti ada rancangan manusia, dan juga ada rancangan setan. Sekarang kita mau dengar rencananya siapa? Makanya kalau kita punya rencana, planning, tujuan, visi ke depan itu ditanya Tuhan dulu. Diserahin sama Tuhan. Bukan jalan mau kita sendiri, nanti hasilnya perbuatan daging. Yesaya 29 ayat 15, celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Tuhan yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat dan siapakah yang mengenal kita? Ini lakukan sembarangan, sembunyi seenak perutnya sendiri. Ada orang bisa bohong pakai kartu vaksin palsu, padahal dia anti vaksin, dia bisa jalan-jalan kemana-mana, pergi kemana-mana pakai kartu vaksin palsu. Dikira Tuhan nggak ngerti, dipikir Tuhan nggak lihat, dia nggak kenal. Ya Tuhan kan lihat, Tuhan tahu motivasi hatimu. Orang bikin pembukuan ganda pajaknya supaya nggak dibayar pajak, nggak mau bayar pakai kartu kredit karena kena pajak, bayar cash saja. Dipikir kayak begini Tuhan nggak tahu, itu kan rancanganmu. Dan menghindarin segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dipikir rencana itu bisa ditutup-tutupin, tapi kan Tuhan lihat, Tuhan kan perhatikan. Kita mau berbuat jahat kayak apapun, kita mau sembunyikan rancangan kita apapun, Tuhan itu lihat dan Tuhan perhatikan. Tuhan tahu kemana kita pergi, kemana kita melangkah. Di Mazmur dijelaskan, kemana aku dapat pergi, menjauhi rohmu, kata Tuhan, aku diam di ujung bumi, engkau ada di sana. Kemanapun aku pergi, engkau ada di sana. Bahkan di dunia orang mati pun, engkau ada di sana. Kita nggak bisa menghindar. Kita nggak bisa tutup-tutupin dengan semua kemunafikan dan kejijikan dan kekotoran, kekejian di hadapan Tuhan. Dan kita melakukan terlihat baik-baik saja. Apakah Tuhan nggak lihat? Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Ya, kita harus tahu persis apapun yang kita mau rancangan, apapun yang kita mau lakukan, itu tidak bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan dalam segala hal. Kita harus libatkan Tuhan. Makanya kalau orang punya rancangan sembunyi-sembunyi, diam-diam saja, akhirnya terjadi kekacauan di kemudian hari. Kalau udah terjadi kekacauan, dia nyalain Tuhan. Doa kok nggak dijawab-jawab Tuhan. Kok aku ngalami kayak begini? Akhirnya nyalain Tuhan. Loh, yang salah siapa? Kita berjalan semau kita sendiri. Semau pikiran kita sendiri. Seenak udel kita sendiri. Kita jalan. Dan kita lakukan segala sesuatu menurut naluri kita tanpa ngerti rencana Tuhan itu berkenan atau tidak. Itu diizinkan Tuhan apa tidak. Dan waktu ketemu masalah kok nyalain Tuhan. Loh, yang salah siapa? Kita kan harus belajar mengenal rencana Tuhan supaya kita ini berjalan dalam ketepatan Tuhan. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita nggak bisa berjalan tanpa rencana Tuhan. Ujungnya kita pasti akan ketemu masalah dan problem. Karena rencana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Di Mazmur 92 ayat yang kelima, betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, yang sangat dalam rancangan-rancanganmu. Rencana Tuhan itu begitu powerful dan luar biasa loh. Sampai kita nggak ngerti. Kalau nggak ngerti rencana Tuhan, ikutin aja step by stepnya, jalan terus sama Tuhan. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan bikin terobosan kok. Kalau hari ini ngalami hal yang nggak enak, berserah kepada Tuhan. Percaya kalau Tuhan punya rencana yang indah di balik semua yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita keleleran. Tuhan nggak pernah membiarkan kita mati, nggak memiliki kekuatan
Sekali kita mencari Tuhan, sekali rohnya taruh di dalam diri kita, dan kita mencari Tuhan, mengejar Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan. Selama hatimu nempel sama Tuhan, kamu menghadapi masalah, kamu menghadapi nimpitan, kamu menghadapi persoalan, menghadapi yang nggak mungkin, yang mustahil sekalipun, tetap libatkan Tuhan, dan Tuhan punya rencana. Di balik semuanya itu, rancangannya penuh damai sejahtera, yang mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Pak, bagaimana hari depan penuh pengharapan? Nyatanya saya kondisi seperti ini. Bapak nggak lihat aja keluarga saya. Bapak nggak lihat kelakuan istri saya. Bapak nggak lihat kelakuan suami saya. Saya sudah hampir nyerah, mendingan lebih baik saya mati saja. Ketemu Tuhan lebih bahagia. Dengerin baik-baik. Di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana loh. Kita nggak bisa melihat rencana yang terbaik dalam kondisi yang sulit. Kita nggak bisa melihat rancangan Tuhan yang penuh pengharapan di dalam kondisi yang sulit. Tetapi Tuhan tahu persis, menyelidikin sampai kedalaman batin kita. Dan Tuhan tahu persis, Tuhan siapkan rencana yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Tuhan tahu lebih baik daripada yang kita tahu. Dan jangan pernah bikin rencanamu sendiri. Ujungnya kamu akan gagal. Jauh lebih baik kita ngikutin rencana Tuhan. Ya, Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semua sia-sia belaka. Rancangan manusia itu sia-sia belaka. Makanya kita ini adalah hamba. Tuhan adalah sang penguasa. Dia adalah Tuhan kita. Kita itu harus ngikutin perintah dan petunjuk Tuhan kita karena kita hambanya. Kalau dia raja, kita ini adalah hambanya, kita harus respect dan hormat. Apalagi kalau kita Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi dan kita sebagai ciptaannya, kita harus ngikutin berjalan dalam ketetapannya. Step by step berjalan dalam ketetapannya. Kalau hari ini engkau belum bisa melihat rencana Tuhan yang penuh pengharapan, matamu masih melihat persoalan dan masalah, rasanya udah mau nyerah-nyerah, rasanya udah gak mau kuat, sudah lemes, sudah nggak mampu, sudah nggak ada pengharapan, nggak bisa. Kamu meski lihat rencana Tuhan di balik semua ini adalah rancangan yang penuh pengharapan. Engkau bisa mempertanyakan kejadian yang terjadi dalam hidupmu, bisa mempertanyakan dengan pertanyaan yang rumit, bahkan mau berusaha meninggalkan Tuhan dengan bahkan mau kecewa dengan Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik yang kamu tidak pernah tahu. Hari ini kamu bisa melihat hanya sebatas tembok, di balik tembok pemandangan kita terhalang. Tapi Tuhan bisa melihat jauh di belakang tembok, di belakang gedung bahkan. Kita hanya melihat hari ini. Kita akan hanya melihat kejadian-kejadian yang kita alami. Kita hanya bisa melihat persoalan-persoalan yang menghimpit kita, tekanan yang bisa menghimpit kita, kekurangan, problem yang kita alami hari ini. Tetapi Tuhan melihat sampai ke kedalaman 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Hidup kita kalau berjalan dalam ketetapan Tuhan, hidup kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Hidup kita akan menikmati rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan kita mesti mengikuti rencana Tuhan, bukan rencana kita dan bukan rencana setan. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya untuk berjalan dalam ketepatan ilahi, bukan mau kita sendiri. Kita harus berjalan dalam petunjuk ilahi. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Kita harus berjalan seperti, seirama, seperti yang Dia mau. Baru hidup kita akan menikmati hal yang indah, hal yang baik, hal yang luar biasa. Amin. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak pernah mempermuliakan nama Tuhan. Di Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang tersaksana. Kita itu bisa merancangkan A, B, C, D, E, F, G. Kita bisa bikin program apapun juga. Tetapi hanya keputusan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita ngikutin firman Tuhan, kita percaya dengan janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan janji Tuhan itu penuh kebaikan. Namanya janji Tuhan, semuanya hal yang baik yang kita perlu ikutin, yang perlu kita percayai. Jangan ngikutin keinginan daging dan hawa nafsumu sendiri. Ngikutin rencanamu sendiri. Saya udah bilang, saya ulangin berkali-kali ini. Kita itu gagal, kita ini hancur, kita itu ketemu masalah, kita itu ketemu problem karena kita ngikutin rencana kita sendiri dan rencana setan. Makanya kita harus peka sebagai orang percaya yang ikut Tuhan. Kita harus tahu, bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak daging, mana rencana Tuhan dan mana rencana setan.
sehingga hidup kita berjalan dalam ketepatan ilahi dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Perjalanan hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau. Dengerin baik-baik di Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, kalau seseorang dikuasain daging dan dikuasain hawa nafsunya, dia pikir bisa melakukan ini dan itu. Kalau itu bukan yang dari Tuhan, itu nggak akan terlaksana loh. Karena rancangan Tuhan yang harus terjadi. Rancangannya Tuhan itu damai sejahtera, penuh pengharapan untuk kemuliaan namanya. Apapun yang kita mau rancangkan, tapi kalau itu tidak mempermuliakan nama Tuhan, jangan pernah dilakukan. Nanti ujungnya kamu ketemu problem dan masalah. Kita bisa merancangkan hal yang baik dan indah, tetapi kamu nggak libatkan Tuhan. Nanti kamu ketemu problem juga. Kalau segala sesuatu yang kita putuskan itu ngikutin apa yang Tuhan mau, hidup kita akan dibawa naik level ke dalam ketaatan, dalam kesucian, dalam ketepatan ilahi. Kita harus mengikuti rencana Tuhan, baru kita bisa mencapai garis akhir yang seperti yang Tuhan mau. Kalau engkau hari ini, semua yang kamu rancangan itu bertolak belakang, kamu membikin pernikahan yang bahagia, punya suami yang sayang sama kamu, peduli, tanggung jawab, tapi ternyata suamimu kelakuannya horor, kamu bisa datang kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Tetap Tuhan memberikan rencana yang penuh damai sejahtera sukacita. Orang jahat bisa melakukan rancangan jahat terhadap kita. Bisa mau merancangkan pekerjaan yang busuk, mau menipu, mau mengkhianatin, mau melukai dan menyakitin, bahkan mau membinasakan kita. Tetapi kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, ada proteksi dan perlindungan Tuhan. Orang yang berjalan dalam ketepatan ilahi, diproteksi, dijagai, diurapi, bahkan dibawa hidupnya naik level ke tingkat di mana urapan Allah ada, berkat Allah ada, promosi dan peninggian ada. Amin. Kalau orang itu berjalan maunya sendiri, nanti ketemu problem, ketemu masalah, tetap toh kita harus datang kepada Tuhan. Ngapain kita meski muter-muter dahulu, kalau kita bisa jalan terus sama Tuhan. Tapi masalahnya daging kita loh selalu nyeret. Daging kita itu seperti gandoli, jadi beban. Makanya daging itu perlu dimatikan, perlu ditaklukkan, disalibkan, supaya hidup kita itu berjalan dalam ketepatan ilahi. Amin. Tuhan tetap memberikan rancangan yang penuh pengharapan di balik persoalan dan masalahmu. Jangan menyerah. Jangan lihat masalahmu hari ini. Jangan lihat persoalanmu. Jangan lihat doamu belum dijawab Tuhan, belum terjadi terobosan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan memberikan rancangan, bukan rancangan kecelakaan yang membuat kamu stres, bingung, kacau, panik. Tuhan tidak pernah merancangkan hal seperti itu. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran, perceraian, sakit penyakit, kehidupan yang bangkrut, stres. Itu semua karena kadang keputusan kita yang salah. Keputusan kita yang salah, kita jalanin mau kita sendiri. Kita mulai hari ini kita harus libatkan Tuhan. Tapi Tuhan hari ini memberikan rancangan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kalau hari depan penuh pengharapan, di sana ada berkat, di sana ada pemulihan, di sana ada kelimpahan, di sana ada promosi dan peninggian. Di sana kamu bisa menikmatin semua hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Amin. Kita harus taruh sepenuhnya nih hati kita ini, tambah hari, tambah kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan seperti yang Tuhan ingini. Jadi saya berdoa, sungguh-sungguh, semua yang mendengar firman ini, yang sedang mengalami persoalan, yang sedang struggle, mengalami himpitan, hal yang buruk yang tidak enak, Tuhan campur tangan, Tuhan singkapkan kebenaran melalui firman yang saya sampaikan ini, membuka mata hatimu untuk melihat di balik semuanya ini, Tuhan campur tangan. Tuhan sedang tarik kita hatinya nempel kepada Tuhan. Bahkan setan bisa merancangkan kejahatan, bikin persoalan supaya kita ini sakit hati, bingung, stres, panik, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, rencana setan itu diubah menjadi rancangan kebaikan yang penuh pengharapan. Ada beberapa orang yang sedang struggle ngadepin suaminya, ngadepin istrinya. Dalam kondisi seperti ini, hatimu bisa mencari Tuhan sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan. Karena apa? Tuhan bisa sanggup rancangannya setan menjadi rancangan penuh pengharapan. Keputusan kita hari ini untuk mencari Tuhan,
untuk berserah penuh kepada Tuhan akan menentukan rancangan ke depan yang Tuhan janjikan dalam hidupmu digenapi apa tidak. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia mau hidup kita mengalami berkat. Bukankah Tuhan datang untuk memberi kita hidup dan kelimpahan, supaya kita bisa menikmati kelimpahan itu, menjadi berkat, menjadi dampak. Di Yohanes 10 ayat 10. Tapi kerjaannya setan mencuri, membunuh, dan membinasakan, untuk menghancurkan. Bikin rencana busuk, bikin tipu muslihat, bikin kepalsuan, supaya kita percaya, dan akhirnya kita tersesat dan tidak menikmati semua janji Tuhan. Tuhan hari ini bicara lewat persoalan dan masalah yang kamu hadapi. Dia mau hatimu. Dia sedang menyiapkan rencana besar atas hidupmu. Semakin kau berserah di hadapan Tuhan, semakin kau mati terhadap dirimu sendiri, maka rencana Tuhan itu akan digenapi, dan hidupmu akan mengalami promosi dan pemulihan Tuhan. Mati daging, pikul salib, sangkal diri, supaya kita bisa ngerti kehendak Tuhan, semakin peka berjalan dalam ketepatan nilai. Amin. Bapak Ibu, kita terus setiap hari harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kita harus dengarkan kabar berita yang datangnya dari kebenaran. Itu akan menyingkapkan banyak hal tentang apa yang harus kita kerjakan bersama Tuhan. Jangan dengar berita yang busuk. Jangan mau dengar berita yang jelek. Jangan mau dengar berita yang menakutkan. Singkirin semuanya itu. Itu hanya membuat manusia rohmu tercemar, pikiranmu terpengaruhi. Semua berita yang busuk yang bukan datang daripada Tuhan akan mencemarin kita kok. Akan membuat bimbang dan bingung. Ada orang ketika ngadepin masalah, dia minta nasihat kepada orang lain, dan nasihatnya salah, ujungnya dia bertindak salah, dan ketemu problem yang lebih parah lagi. Makanya kalau sedang mengalami masalah, persoalan, himpitan, tekanan, ataupun apapun juga, kita mesti datangnya kepada Tuhan, biar disingkapkan kebenaran. Ketika kebenaran itu disingkapkan, membuat matamu terang, hatimu juga terang, bisa melihat rencana Tuhan yang penuh pengharapan, rencana Tuhan yang powerful dan dahsyat. Amin. Berjalan terus dalam ketepatan ilahi, berjalan terus dalam ritme dan cara kerja Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ngikuti dan dengar, peka dengan suaranya. Minta Roh Kudus pimpin, minta Roh Kudus pegang tanganmu, supaya tetap dalam kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu dengerin baik-baik ya. Semua yang jahat, semua yang munafik, semua yang palsu, semua yang hanya nyeret kita jatuh dalam dosa, semuanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan bertentangan dengan firman Tuhan, itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera, penuh pengharapan di masa yang akan datang. Rencana Tuhan itu selalu membawa hidup untuk tenang, relax, enjoy. Rencana Tuhan membuat kamu bisa menghadapi tekanan, masalah, dan persoalan, tapi kamu bisa memiliki damai sejahtera dan akan mengalami kemenangan. Apapun yang terjadi kalau kita mengikuti rencana Tuhan, bisa itu kita dibawa ke dalam padang gurun yang kering dan kerontang, tidak ada air, serba sulit, serba sedikit, tetapi kamu memiliki damai sejahtera karena kamu fokus melihat Tuhan. Untuk kita bisa ngikutin kehendak Tuhan, kita perlu mati setiap hari dari diri kita sendiri, dari keakuan, supaya kita taruh sepenuhnya pengharapan kita, masa depan kita, rencana kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menggenapinya dengan cara yang ajaib dan dahsyat, dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah terpahat dalam lauh batin kami yang dalam. Mau berdoa setiap orang yang mendengar ini bisa mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, ngikutin rencana Tuhan. Kalau yang masih hidup dalam kejahatan dan dosa, meninggalkan semua perbuatan dosa itu, bertobat balik kepada hati Tuhan. Dan kami berdoa, Hamba-Mu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini, ujung hidupnya mengalami semua janji Tuhan. Hidup dalam pengharapan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kelimpahan dan anugerah Tuhan. Berkati semuanya yang mendengar firman ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit, taruh tangan kanan bagian sakit. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus, diperpanjang umurmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan,
Aku lepaskan urapan kesembuhan. In Jesus name. In Jesus name. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Yesus kami, Raja yang maha mulia itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.